Beshem Ha'af, Ben Veruah Kodesh, Ha Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Shalom, selamat pagi, Boker Tov. Kita meneruskan membahas kitab Torah yang ketujuh. Kita masih di ayat Kejadian 1 ayat 1. Kita membahasnya dalam cabang ilmu filsafat huruf Ibrani, Gematria, dan juga ilmu filsafat Ibrani, Notarikon. Bahwa setiap huruf Ibrani memiliki arti kata yang utuh, satu huruf bisa menjadi kode bagi suatu istilah. Anda juga akan menemukan filsafat huruf yang sangat menarik dalam filsafat huruf Tiongkok. Ilmu filsafat huruf ini tidak dikenal dalam filsafat Barat. Inilah keunggulan filsafat-filsafat Timur. Dalam pandangan Yahudi, filsafat atau kemampuan berpikir tidak berasal dari negeri Yunani, tidak berasal dari filsuf manapun atau manusia manapun. Namun Allah sendirilah sumber dari kebijaksanaan, filsafat, hikmat, atau hokmah. Hanya manusia yang sombong saja yang merasa kepandaiannya berasal dari kemanusiaannya, yang sebenarnya hanya debu saja. Raja Salomo memberikan kata hikmatnya bahwa hikmat itu, kebijaksanaan itu, filsafat itu awal mulanya tentu saja dari Tuhan. Amsal 3 ayat 19 menuliskan Hashem bechokmah yasat aretz konen shamayim bitefuna. Dengan hikmat Tuhan meletakkan dasar bumi. Dengan filsafatnya, dengan kebijaksanaannya, Tuhan meletakkan dasar bumi. Dengan pengertiannya, ditetapkannya langit. Kitab suci Ibrani penuh dengan kode-kode huruf. Kode huruf Alef merujuk kepada Allah Sang Pencipta, Elohim. Kejadian 1 ayat 1. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. In a beginning, God created the heaven and the earth. Kita telah belajar kata Elohim yang plural of majesty, jamak keagungan, merujuk kepada keesaan Allah yang serba kompleks. Kata Elohim adalah bentuk jamak dari Eloah. Kata Elohim diawali dengan aksara Alef, sehingga aksara Alef ini menjadi lambang bagi Elohim. Pada bagian ini, marilah kita mempelajari filosofi aksara Alef ini. Apa aksara Alef itu? Aksara Alef adalah huruf pertama dalam urutan alfabet Ibrani. Aksara Alef adalah aksara tentang karakter Elohim, karakter Allah. Aksara Alef memiliki satu titik di atas dan satu titik di bawah dan garis di antara keduanya itu. Aksara itu memberikan pengertian. Apapun yang kita mengerti tentang Alef, yaitu Elohim, hanyalah titik yang sangat kecil di atas. Satu-satunya cara kita untuk bersekutu dengannya adalah dengan menjadi titik nol yang tak terhingga di bawah. Apa yang memberikan kekuatan bagi kita untuk melakukan segala sesuatu bersama Dia? Maka dengan menjadi 0 point di bawah untuk menerima curahan kuasa dari yang di atas. Penyembahan adalah sikap hormat kita kepadanya yang merupakan garis yang menghubungkan antara kita yang di bawah dengan Dia yang di atas. Kata Adon atau Adonai artinya Tuhan atau Tuan juga menggunakan aksara awalan Alef ini. Dalam tata krama pengucapan 4 huruf suci tetragramaton, Yod, He, Vav, He, 4 huruf suci ini diucapkan dengan Adonai. Selanjutnya kita mempelajari karakter Alef sebagai simbol Elohim, yaitu subjek pertama pada ayat pertama kitab suci. Aksara Alef adalah huruf pertama dalam urutan alfabet Ibrani. Aksara Alef adalah karakter atau lambang dari Elohim. Perhatikan kata Elohim. Ini adalah subjek pertama dari kitab pertama, ayat pertama di kitab suci Torah, di mana umat Yahudi, Islam, dan Kristen menghormatinya sebagai kitab suci. Perhatikan pula aksara pertama yaitu Alef, nilai gematrianya adalah 1. Dan ini bukan kebetulan, sebab aksara Alef adalah simbol dari Elohim. Kata Alef memiliki sores Alef, Lamed, Fe. Huruf Alef yang nilainya 1 ini kita kembangkan menjadi sores Alef, Lamed, Fe
dan kita hitung nilai gematriannya. Aksara Alef nilainya 1, aksara Lamet nilainya 30, aksara Fe nilainya 80. Sehingga totalnya adalah 111. Perhatikan, aksara yang berhubungan dengan Elohim selalu kembali ke angka 1. Karena Alef nilainya 1. Aksara Alef jika dirombak, dia memiliki 2 yod, 2 titik, dan 1 faf. Sehingga nilai gematriannya adalah 26. Yod nilainya 10, faf nilainya 6. Di sini ada 2 yod, sehingga yod dan faf total gematriannya adalah 26. Kajian ini menarik ketika Anda menghubungkan Alef, lambang Elohim, dengan 4 huruf suci yod, he, faf, he, yang memiliki nilai gematria 26 juga. Perhatikan yod nilainya 10, he nilainya 5, faf nilainya 6, dan ada he lagi nilainya 5. Kalau ditotal semuanya berjumlah 26. Anda boleh mengatakan bahwa reka-rekaan ini kebetulan saja. Namun bagaimanapun kajian ini menarik, bukan? Selanjutnya kita memahami tentang aksara Alef yang berhubungan dengan Aluf, yang artinya pemimpin, champion. Kata Ibrani lainnya yang merujuk kepada sang Galik, yaitu kata El, Alef, Lamet. Dan ini juga bisa menjadi dasar bentukan kata-kata yang sepadan yang lain, yang merujuk kepada sang Halik, yaitu Eloah, Elohim, dan kata Aram Elah atau Elaha. Dan tentu saja kata ini berkaitan dengan bahasa yang serumpun, yaitu bahasa Arab, yang diserap dalam kosakata bahasa Indonesia, yaitu Allah, atau yang dilafalkan dengan Allah. Dalam bahasa Ibrani kuno, proto-sinaistik, aksara Alef dan Lamet masing-masing merupakan simbol. Alef memiliki simbol kepala kerbau yang menggambarkan kekuatan dan juga kepala, the chief, atau the champion. Sedangkan Lamet merupakan gambar tongkat yang dalam kaitannya mewakili otoritas. Allah disebut Adonai Roy, Tuhan adalah gembalaku. Maka tongkat ini juga mewakili lambang tongkat gembala yang menunjukkan otoritas dari seorang gembala. Kombinasi antara kedua aksara ini berarti otoritas yang kuat, yang dapat ditunjukkan untuk suatu pribadi atau benda. Dalam berbagai hal, lembu sering dipakai sebagai lambang kekuatan untuk mewakili kepemimpinan atau chief. Ini bukan kebetulan bahwa huruf pertama aksara Ibrani menggunakan piktograf kepala seekor lembu. Dan lihat perubahan antara aksara Alef ini dari yang kuno dan yang dipakai sekarang ini. Mulai dari aksara piktograf yang sudah muncul pada sekitar 2000 tahun sebelum Masehi, kemudian pada 1000 tahun sebelum Masehi, ada perubahan bentuk lagi, dan kemudian sekitar abad keempat sebelum Masehi, aksara Alef berubah menjadi Alef yang mirip dengan bentuk Alef yang dipakai dalam aksara Ibrani modern saat ini. Dan bentuk penulisan ini adalah sejak pembuangan di Babel yang diperkenalkan oleh Ezra. Kita juga dapat mempelajari bahwa aksara Alef yang terkoneksi dengan Allah dan terkoneksi dengan otoritasnya. Dalam bahasa Ibrani, kata aluf dapat berarti sapi, lembu, kerbau, banteng, atau bahasa Inggrisnya ox. Lembu adalah binatang yang kuat, dan beberapa kali di dalam Alkitab, binatang ini diberhalakan. Kata aluf merujuk kepada hewan-hewan yang kuat. Bahkan orang Israel pernah menganggap binatang lembu ini sebagai ilah yang disembah. Kita ingat ada satu insiden anak lembu emas yang disembah oleh orang-orang Israel ketika di padang gurun, ketika mereka tidak sabar menunggu Musa kembali dari Gunung Sinai. Dalam berbagai hal, lembu sering dipakai sebagai lambang kekuatan untuk mewakili kepemimpinan atau kepala. Maka bukan kebetulan bahwa huruf pertama dalam aksara Ibrani Paleo menggunakan piktograf kepala seekor lembu. Dalam bahasa Ibrani modern, kata aluf ini juga digunakan dalam dunia olahraga yang berarti sang juara.
Ada istilah dalam bahasa Ibrani modern yang mengambil kata aluf itu kemudian berubah menjadi alifut yang berarti kejuaraan. Sang juara atau tim juara adalah yang terkuat, yang mencapai tempat pertama dalam suatu pertandingan. Seperti kekuatan sapi, kerbau, atau lembu, atau banteng yang berada di tempat pertama pada zaman dahulu yang menjadi sarana penting untuk menunjang kehidupan manusia, terutama dalam kehidupan agricultural. Selanjutnya kita akan mempelajari nilai spiritual Aleph. Aksara Aleph adalah aksara yang silent, sehingga ada nuansa spiritual dalam aksara itu. Satu pertanyaan, bagaimana Anda melafalkan Aleph di mulut? Kemudian cobalah Anda mengucapkan Aleph di mulut ini tanpa suara menjadi Aleph. Meski tanpa suara, orang dapat melihat Anda mempronunciation Aleph ini. Ini menunjukkan bahwa Aleph ini terkoneksi dengan something spiritual, yang terkoneksi dengan Elohim, yang adalah roh adanya. Kemudian kata Aleph juga bisa dalam artian belajar atau mengajar. Belajar atau to learn atau to study. Dan mengajar, to teach dalam bahasa Indonesia dari akar ajar. Ini mirip dengan bahasa Ibrani yang semuanya berdasarkan akar kata atau sores. Sedangkan dalam bahasa Inggris, to learn and to teach, dua kata itu tidak ada hubungannya. Sedangkan dalam bahasa Indonesia ada hubungannya, mengajar dan belajar. Demikian juga dalam bahasa Ibrani. Kata Ibrani lamat, lamet, memdalet artinya belajar. Dalam artian belajar, to learn atau to study, biasanya ditulis dalam binyan kal. Bentuk infinitifnya lilmot. Bentuk partisipalnya lomet. Sedangkan mengajar, to teach, ditulis dalam binyan PL. Binyan adalah stem dalam gramatikal Ibrani. Mengajar, to teach, bahasa Ibraninya dalam binyan PL adalah lelamet. Bentuk partisipalnya adalah melamet. Namun ada kata Ibrani yang lain yang tidak kalah menarik untuk kita kaji, yaitu dalam makna belajar dan mengajar, dalam artian memberi dampak. Kata ini terkoneksi dengan verba alaf. Soresnya sama dengan kata alef tadi. Dalam binyan kal, kata itu bermakna belajar, yaitu belajar dari teladan. Dan dalam binyan PL, kata itu bermakna mengajar, memberi teladan. Penggunaan verba alaf dalam binyan kal dalam artian belajar, kita dapat melihat contohnya dalam Amsal 22 ayat 24 sampai 25. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Ayat 25, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu. Nah, kata menjadi biasa adalah kata terjemahan yang sebenarnya kurang tepat. Menjadi biasa di sini artinya belajar dari suatu teladan. Kita baca naskah Ibraninya. Pen te'elaf orchotaf velachakta moches lenafshecha. Kata Ibrani te'elaf adalah bentuk verba dalam binyan kal imperfect second masculine singular. Dalam makna ini, te'elaf bermakna belajar dari suatu teladan, dari suatu kebiasaan. Kita pelajari yang lain, penggunaan verba alaf dalam binyan PL dalam artian mengajar. Kita baca contohnya dalam Ayub 33 ayat 33. Jikalau tidak, hendaklah engkau mendengarkan aku. Diamlah, aku hendak mengajarkan hikmat kepadamu. Im ayin ata, shmali, hachares, ve'a alefha, chokmah. Verba alaf dalam artian belajar dan mengajar memberikan perenungan bahwa setiap orang harus belajar dari awal, dari alef. Dan kita belajar dari sang guru agung kita, yaitu Elohim. Dan ada satu latar belakang filsafat yang menarik. Mengapa dalam bahasa Ibrani kata belajar ditulis dalam verba yang umum, yang biasa, yaitu kal, sedangkan mengajar
ditulis dalam Binyan PL, kata kerja secara kontinu. Ini memberikan satu dorongan kepada orang-orang Ibrani bahwa setiap orang harus dapat memberikan contoh, harus menjadi guru bagi sesamanya untuk transfer ilmu, untuk mengajarkan kebaikan, untuk mengajarkan firman Tuhan yang indah agar dapat dipahami atau dimengerti oleh keturunan-keturunannya atau lingkungannya. Maka menjadi guru adalah hal yang sangat mulia, karena itu harus dilakukan dengan tetap semangat secara kontinu, seperti nafas dari Binyan PL ini. Selanjutnya, apa bahasa Ibraninya untuk kata 1000? Kata 1000 dalam bahasa Ibrani adalah elef, menggunakan konsonan yang sama dengan alef, yaitu alef, lamet, fe. Sehingga ada koneksi angka 1 dan angka 1000. Angka 1000 dalam filsafat Ibrani sering digunakan sebagai lambang terhadap bilangan atau jumlah yang tak terhitung. Sebab Allah memang ada di luar jangkauan kita. Maka Elohim yang Esa, Elohim yang Alef, dia itu elef, dia itu 1000, yang tak terhitung, yang tak terjangkau dalam nalar manusia. Sang pemazmur menggambarkan Allah yang di luar jangkauan umat manusia, menggambarkan secara alegoris bahwa satu hari Allah sama dengan 1000 tahun manusia. Hal ini tentu saja tidak bermakna secara harfiah, tetapi angka 1000 ini untuk merujuk kepada hal yang tak terhingga, hal yang tak terhitung. Sehingga ukuran satu hari Allah sama dengan 1000 tahun manusia menjadi simbol dari Allah yang tak terjangkau dari ukuran waktu manusia. Mazmur 90 ayat 4. Ki elef shanim be'enecha keyom etmol ki ya'afor ve'ashmura falayla. Sebab di matamu 1000 tahun elef sama dengan seperti hari kemarin, apabila berlalu atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Mazmur 90 ayat 4 ini adalah syair yang mengalegorikan hari, namun bukan sebagai ukuran waktu. Kata seperti tidak berarti sama mutlak. Ayat ini menyatakan bahwa Allah itu kekal, sedangkan manusia bersifat fana. Tuhan tidak terikat waktu yang ada di alam semesta ini. Waktu Tuhan adalah kekekalan. Allah itu ada dari kekal sampai kekal. Sedangkan manusia seperti rumput yang hidupnya singkat. Gaya bahasa kiasan seperti yang ditulis dalam Mazmur 90 ayat 4-6 ini bukan hanya menonjolkan betapa singkat dan rapuhnya kehidupan di dunia ini, melainkan juga ketergantungan manusia kepada Allah yang kekal. Nasib manusia pasti ada di tangan Allah. Selanjutnya kita akan mempelajari 1000 macam kekuatan alam semesta bersumber dari satu kekuatan Allah. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa kata 1000 elef menggambarkan sesuatu yang tak terhitung, sesuatu yang tak terjangkau. Namun ada satu alef yang dibandingkan dengan 1000 elef. Ini akan mengajarkan kita sesuatu yang dahsyat dari Elohim. Pandanglah kekuatan di alam semesta ini. Anda akan melihat banyak kekuatan, power atau forces. Apa yang ingin Anda lihat? Apabila Anda melihat kekuatan samudera, lalu Anda melihat kekuatan matahari, amazing. Pemanasan air di laut oleh sinar matahari merupakan kunci proses siklus hidrologi yang dapat berjalan terus-menerus. Dan ini memelihara kehidupan manusia di bumi. Adanya proses penyinaran oleh matahari itu membuat perairan yang ada di bumi mengalami penguapan. Air laut yang menguap menjadi gas, mengkondensasi, dan dibawa oleh kekuatan angin dan membentuk awan di atas daratan. Kemudian jatuh sebagai hujan lalu meresap ke tanah. Kemudian masuk ke sungai. Dan air itu memberikan kehidupan bagi tumbuhan dan makhluk-makhluk lainnya, termasuk kita, manusia. Ini baru contoh siklus kehidupan dari terjadinya air, kekuatan air, dan coba bayangkan
Betapa kekuatan-kekuatan itu ada banyak sekali, thousands, elef. Dan itu bersumber dari satu kekuatan saja, Aleph, yaitu Elohim. Betapapun pinternya manusia, tidak akan dapat menyelami hikmat Allah. Tetapi Allah yang maha dahsyat itu mau dikenal dalam nalar manusia, dalam bahasa-bahasa antropomorf manusia, sehingga kita dapat menggambarkan sifat-sifat Allah yang maha kasih, maha besar, maha pengampun, maha memberi berkat, maha baik, dan Dia adalah Allah yang memelihara kita semua. Demikianlah bahasan kita pagi ini, bahasan tentang Torah yang ketujuh, yaitu filosofi aksara Aleph, aksara untuk Elohim, Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Beshem Ha'af, Vehaben, Veruah HaKodesh, Ha-Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin.